Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller, di mana filmnya bercerita tentang seorang wanita muda yang baru saja mengalami kebutaan total, yang tanpa diduga seiring berjalannya waktu, wanita itu menyadari bahwa ada yang aneh dengan orang-orang di sekitarnya, juga dengan rumah barunya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Ellen, di mana dirinya merupakan seorang pemain biola terkenal. Tapi sayangnya, dirinya harus dirawat di dalam sebuah rumah sakit, lalu datanglah seorang perawat juga disusul oleh seorang dokter untuk memberitahukan kepada Ellen bahwa sayang sekali dirinya harus mengalami kebutaan total, diakibatkan oleh kedua matanya yang terkena cairan zat kimia yang menyebabkan kerusakan saraf pada kedua matanya. Dan sampai saat ini, Ellen sama sekali masih belum bisa mengingat dengan betul insiden kejadian mengerikan itu. Lalu pada keesokan harinya, datanglah seorang detektif bernama Bryce yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus Ellen, di mana detektif Bryce kemudian menanyakan beberapa pertanyaan dengan dijawab oleh Ellen seadanya saja. Lalu tak lama setelah itu, Ellen mendapatkan sebuah panggilan dari nomor kakak laki-lakinya, di mana sang kakak memberitahu Ellen bahwa dirinya telah menyewa seorang perawat yang akan mengurus Ellen selama 2 bulan sampai saudaranya itu pulang dari Jepang. Tak lupa juga, dikarenakan Ellen baru saja cerai dengan suaminya akibat masalah serius, membuat saudaranya itu menyewakan sebuah apartemen untuk beberapa bulan ke depan. Dan ternyata memang benar. Pada keesokan harinya, Ellen terbangun di sebuah tempat tidur yang begitu nyaman, dan tanpa diduga dirinya mendengar ketokan pintu, yang ternyata itu adalah seorang perawat bernama Clayton, yang akan mengurus kebutuhan Ellen sampai dirinya telah sembuh. Bahkan Clayton juga merupakan seorang perawat yang saat ini sedang merawat beberapa orang dengan kebutuhan yang sama seperti Ellen, dan itulah kenapa Clayton tidak bisa merawat Ellen selama 24 jam penuh. Ellen juga diberitahu bahwa dirinya telah berada di sebuah kamar apartemen lantai 9 dengan nomor 902. Dan setelah itu, Ellen diajak untuk pergi sarapan bersama dengan Clayton, di mana di sana Ellen dengan perlahan berjalan menelusuri ruangan demi ruangan. Clayton juga memberitahu bahwa tugasnya adalah untuk memasak dan membersihkan semua ruangan. Tapi yang terpenting, tugas utama Clayton adalah untuk mengajari Ellen supaya dirinya terbiasa dengan kondisinya yang sudah tidak bisa melihat. Tak lupa juga, Clayton memberitahu bahwa jika Ellen merasa dirinya butuh bantuan, maka Ellen cukup menghubunginya dari sebuah ponsel yang sudah disiapkan khusus untuk Ellen. Dan setelah memenuhi kebutuhan Ellen, Clayton pun kemudian segera izin pamit untuk merawat pasien yang lainnya. Pintu ditutup, dan tiba-tiba saja hari tak terasa sudah menjadi sore, di mana di sana Ellen tampak merenung, meratapi hari pertamanya berada di tempat itu. Juga malamnya Ellen mengalami mimpi buruk yang membuat dirinya terbangun di tengah malam. Lalu pada keesokan harinya, Clayton yang sudah berada di kamar Ellen kemudian membawakan sebuah sangkar burung untuk menemani keseharian Ellen berada di tempat itu. Di mana di sana Ellen bertanya kepada Clayton tentang warna dari burung tersebut. Clayton menjawab bahwa Ellen bebas untuk memberikan warna sesuai dengan apa yang berada di imajinasinya. Dan Ellen pun pada akhirnya membayangkan bahwa burung itu berwarna biru muda. Ellen yang penasaran kemudian bertanya kembali kepada Clayton kenapa jendela di sebelah kiri suara perkotaan terdengar lebih jelas dibandingkan jendela yang berada di sebelah kanan. Clayton yang mendengar hal itu kemudian menjelaskan bahwa di jendela sebelah kanan sengaja dibuat dengan kaca yang lebih tebal agar menghindari angin yang berhembus begitu kencang dari arah laut. Lalu tak lama setelah itu, terdapat sebuah panggilan dari detektif Bryce untuk memberitahukan bahwa dirinya telah menemukan jejak sepatu di lokasi kejadian tempat di mana Ellen telah diserang. Panggilan terputus, lalu setelah itu Clayton segera pamit dan meninggalkan Ellen sendirian. Hingga tak terasa hari sudah begitu malam, begitupun dengan Ellen yang tiba-tiba saja terbangun dari tempat tidurnya, di mana di sana Ellen merasa bahwa dirinya telah mendengar suara langkah kaki yang tentu saja dirinya pun dengan cepat segera menghubungi petugas apartemen. Tapi sayangnya, panggilan itu sama sekali tidak terjawab. Tapi mau bagaimana lagi?
Ellen yang merasa harus memeriksa keadaan di luar, kemudian berjalan perlahan-lahan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yang ternyata, tanpa diduga Ellen merasa bahwa ada seorang perempuan yang sedang terduduk di bawah lantai. Ia berjalan ke arah sana, sampai pada akhirnya ia mengetahui bahwa ternyata suara itu berasal dari arah ventilasi. Di mana di sana Ellen mendengar kembali suara seorang perempuan yang sedang bertengkar dengan seorang laki-laki. Ellen yang sudah bertemu kembali dengan Clayton kemudian menjelaskan tentang kejadian semalamnya itu. Juga tak lupa Ellen mempertanyakan kenapa dirinya tidak dapat menghubungi petugas apartemen. Clayton yang sudah mendengar keluhan dari Ellen tentu saja kemudian menjelaskan bahwa kejadian-kejadian seperti itu sangatlah wajar terjadi di dalam sebuah apartemen. Lalu pada siang harinya, Ellen yang kembali lagi merasa bosan hanya bisa berdiam diri di depan jendelanya sambil mendengar suara riuh keadaan dari arah jalanan. Dan tak lama setelah itu, Ellen memutuskan untuk keluar dari kamar apartemennya sambil membawa sebuah kertas dengan tujuan untuk mengajak tetangganya minum segelas teh di dalam kamarnya Ellen. Namun seperti yang kita duga, Ellen merasa ada yang aneh dari kamar tetangganya, di mana ternyata Ellen menjelaskan kepada Clayton bahwa di saat ia berada di depan kamar tetangganya, tanpa diduga terdengar suara angin yang begitu kencang, persis dengan apa yang bisa dirasakan oleh Ellen saat berdiam diri di depan jendela kamarnya. Tapi Clayton tentu saja segera menenangkan Ellen bahwa sepertinya ia hanya berprasangka buruk saja. Clayton kemudian membawa Ellen ke depan jendela untuk memberitahunya tentang apa saja yang terjadi dari arah luar. Dan juga Ellen mencoba mencari tahu seperti apa wajah Clayton dengan cara menyentuhnya begitu perlahan. Lalu setelah itu, pada malam harinya, Ellen mendengar suara ketokan pintu, yang ternyata itu adalah tetangganya yang bernama Lana. Tapi tanpa diduga, entah kenapa sepertinya Lana sudah mengetahui tentang kondisi kehilangan penglihatan yang telah dialami oleh Ellen. Dan pada saat itulah, Ellen merasa curiga dikarenakan dirinya sama sekali belum memberitahukan tentang kehilangan penglihatannya itu kepada Lana. Yang tentu saja hal itu membuat Lana begitu gugup dan bergemetar di saat Ellen melontarkan beberapa pertanyaan kepada dirinya. Tapi belum sampai situ saja, tanpa diduga tiba-tiba saja Ellen malah menemukan adanya sebuah luka jahitan pada wajah Lana. Lana yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, kemudian segera berbisik kepada Ellen dan berkata untuk jangan percaya kepada siapapun. Lana pun pergi, yang tentu saja segera disusul oleh Ellen. Tapi tanpa diduga lagi-lagi pintu lift tiba-tiba terbuka, yang ternyata itu adalah suaminya Lana yang bernama Russo. Ellen yang sudah kembali lagi ke dalam kamarnya, kemudian segera menjelaskan kejadian itu kepada Clayton dan menyuruhnya untuk segera melaporkan kejadian itu kepada petugas berwajib. Dan pada keesokan harinya, Ellen menyadari bahwa ada seorang petugas berwajib yang sedang memeriksa kamar tetangganya berada. Dan dari situlah, Ellen merasa lega bahwa ternyata Clayton mendengar apa yang telah dikeluhkan oleh dirinya. Clayton juga kemudian segera menyambungkan panggilan itu kepada petugas berwajib, di mana di sana Ellen mendapatkan kabar bahwa ternyata Lana mempunyai riwayat penyakit gangguan jiwa selama bertahun-tahun. Yang tentu saja hal itu membuat Ellen menangis dikarenakan dirinya telah berprasangka buruk terhadap tetangganya. Dan di saat bersamaan, Ellen kembali mendengar suara alarm mobil yang sama dari arah luar tepat di saat jam 11 siang. Yang tentu saja hal itu membuat Ellen segera memberitahukan hal janggal itu kepada Clayton. Namun lagi-lagi, Clayton mencoba menjelaskan bahwa hal itu sangatlah wajar terjadi. Lalu pada malam harinya, Ellen yang mendengar suara pintu lift, kemudian segera pergi ke arah luar dengan harapan untuk bertemu dengan Lana. Namun di saat Ellen menghampirinya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dibayangkannya, yang ternyata itu adalah suaminya Lana. Yang tentu saja Ellen segera kembali lagi ke dalam kamarnya, namun Russo yang merasa terganggu, kemudian segera berkata kepada Ellen untuk jangan ikut campur terhadap keluarganya. Ellen yang merasa ketakutan pun kemudian segera menghubungi Clayton pada saat itu juga. Tapi lagi-lagi, Clayton yang sudah berada di sana, kemudian mencoba menenangkan Ellen bahwa dirinya berjanji akan terus melindungi Ellen dari siapapun dan kapanpun. Clayton pulang, tapi tanpa diduga lagi-lagi Ellen mendengar suara pintu kamarnya
yang telah dibuka entah oleh siapa. Walaupun awalnya Ellen merasa bahwa itu adalah Clayton, tapi pada akhirnya lagi-lagi ia salah memperkirakan siapa orangnya itu. Ellen yang merasa ketakutan pun kemudian segera berlari dari sana. Namun, tanpa diduga, Ellen tiba-tiba diserang oleh orang yang pernah menyerangnya pada saat itu. Ellen terbangun dari tidurnya dan sudah ada seorang petugas paramedis yang sedang merawat dirinya dan berkata bahwa Ellen hanya terkena serangan panik saja tanpa adanya luka di seluruh bagian tubuhnya. Clayton pun datang dan berkata bahwa detektif Bryce sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki tentang kejadian semalam. Dan di saat mereka berdua sudah berada di dalam satu ruangan, Ellen diberitahu bahwa sama sekali tidak ada yang aneh dari kamera CCTV yang berada di lorong apartemen itu, yang sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ternyata Ellen hanya mengalami halusinasi saja yang membuat dirinya panik begitu hebat. Mendengar hal itu, tentu saja Ellen menangis jadi-jadinya karena tak ada yang percaya dengan apa yang telah dilihatnya semalam. Lalu pada keesokan harinya, Ellen kemudian membuka laptopnya untuk mencoba menulis dengan apa yang telah dikatakannya. Ellen begitu depresi dikarenakan tidak ada sama sekali orang yang mempercayai dirinya. Juga tak lupa Ellen memberikan pesan terakhir kepada saudaranya, mantan suaminya, dan juga Clayton. Dan pada saat itulah, Ellen kemudian berjalan menuju arah jendela dengan tujuan untuk mencoba loncat ke arah bawah dari lantai 9. Tapi tanpa diduga, lagi-lagi Ellen dibuat kebingungan di saat dirinya terbangun di sebuah ruangan yang begitu aneh, di mana di sana di setiap dindingnya sudah dipasang peredam suara. Juga mendengar kembali suara alarm mobil yang ternyata itu berasal dari sebuah speaker. Juga tak lupa Ellen merasakan adanya angin berhembus yang ternyata itu berasal dari kipas angin yang entah dipasang oleh siapa. Ellen kemudian segera memanjat kembali ke arah atas yang ternyata tidak terlalu tinggi dari ruangan aneh itu ke tempat di mana kamar Ellen berada, yang sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pemandangan yang ada di pikiran Ellen selama ini itu semua hanyalah berdasarkan sebuah cerita rekayasa yang telah dibuat oleh Clayton. Ellen yang masih merasa kebingungan kemudian segera bergegas pergi dari kamarnya menuju lift, namun lagi-lagi pintu lift itu juga ternyata hanyalah sebuah pintu biasa yang membutuhkan kunci untuk membukanya. Namun, beberapa lama kemudian terdengar suara pintu lift terbuka yang ternyata itu adalah Lana, yang tentu saja Ellen segera menariknya masuk ke dalam kamarnya. Dan di saat itulah Ellen menyuruh Lana untuk mengambil sebuah korek, dan Ellen pun segera menunduk sambil bertanya tentang apa yang telah terjadi terhadap dirinya, juga dengan tempat ini. Tapi Lana tidak berkata apa-apa, dikarenakan mereka berdua mendengar suara ketokan pintu yang ternyata itu adalah suami Lana yang mau menjemputnya pergi. Dan tak lama setelah itu datanglah Clayton yang membawa satu bungkus makanan untuk dimakan oleh mereka berdua. Hidangan disiapkan, juga Clayton yang membawa hadiah berupa biola untuk diberikan kepada Ellen. Lalu setelah itu Clayton meminta izin untuk pergi sebentar sambil mengetukkan jarinya sebanyak 2 kali. Dan pada saat itulah Ellen menyadari sesuatu bahwa ketukan 2 kali itu sama persis dengan apa yang telah dilakukan oleh perawat rumah sakit, juga sang detektif. Bahkan sekarang Ellen sudah mengetahui bahwa ternyata semua orang yang telah ia temui akhir-akhir ini bukanlah orang yang berbeda-beda, melainkan semua orang itu adalah Clayton yang berperan dengan begitu hebat entah bagaimana caranya. Dan itulah kenapa sedari awal film, Clayton menyuruh Ellen untuk membayangkan burung itu sesuai dengan imajinasinya. Juga burung yang berada di dalam sangkar tentu saja menggambarkan Ellen yang selama ini terjebak di dalam sana sendirian. Dan satu-satunya orang asli yang berada di tempat itu hanyalah Lana yang telah memberikan petunjuk kepada Ellen untuk jangan percaya kepada siapapun. Dan di saat yang bersamaan, Clayton kembali datang, yang tentu saja Ellen segera menyuruhnya untuk duduk selagi dirinya berpura-pura sedang menyiapkan 2 gelas minuman. Dan di saat itulah Ellen dengan sengaja menjatuhkan segelas minuman dan segera bergegas mengambil benda apapun yang diingatnya untuk membunuh Clayton pada saat itu juga. Ellen yang sudah merasa bahwa Clayton tidak sadarkan diri, kemudian mengambil beberapa kunci pintu juga mengambil alat setrum
yang ditemukannya di dalam sebuah tas milik Clayton. Lalu setelah itu pun, Ellen segera pergi dari sana dan segera membuka pintu kamar nomor 901 dengan susah payah, di mana keadaan di sana hanyalah sebuah lorong cukup panjang dengan beberapa speaker juga kipas angin yang sudah dipasang sedemikian rupa oleh Clayton. Ellen juga menemukan ada beberapa pakaian yang telah digunakan oleh Clayton untuk memainkan peran-perannya itu, termasuk dengan pakaian yang sama persis dengan pelaku penyerangan yang membuat mata Ellen mengalami kebutaan. Sampai akhirnya Ellen bertemu dengan Lana yang sedang menangis lalu segera menyusulnya menuju sebuah ruangan. Dan di sanalah Lana akhirnya menjelaskan bahwa ternyata dirinya merupakan seorang adik dari Clayton dan mereka berdua sudah tinggal di tempat itu semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia sedari mereka kecil. Apalagi ternyata Clayton selalu memperlakukan adiknya dengan begitu jahat, sampai-sampai Lana begitu ketakutan. Lana kemudian segera memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk pergi dari sini adalah dengan cara kembali lagi ke ruangan sebelumnya, di mana di sana ada sebuah ventilasi yang bisa membuat Ellen segera kabur dari Clayton. Tapi di saat Ellen sedang berjalan, tanpa diduga lagi-lagi dirinya bertemu kembali dengan Clayton yang sudah sadarkan diri. Lalu beberapa lama kemudian, Clayton membawa Ellen ke sebuah ruangan kedap suara, di mana di sana Clayton bercerita bahwa semenjak kecil, sang ayah selalu mengurung Clayton di ruang bawah tanah selama 3,5 tahun, dan sama seperti Ellen, Clayton hanya bisa mengisi rasa kebosanannya dengan cara berimajinasi saja sambil ditemani musik yang diputar oleh Lana atas perintah ayahnya. Apalagi ternyata musiknya itu adalah musik lantunan biola yang pernah dimainkan oleh Ellen sedari kecil. Tapi tentu saja, Ellen yang sudah berhasil menemukan ventilasi di ruangan tersebut, kemudian segera merayu Clayton dengan cara yang begitu mulus, juga perkataan yang begitu manis. Dan di saat Clayton akan segera pergi, Ellen dengan cepat segera mengambil alat setrumnya yang berada di meja Clayton. Ellen yang sudah melepaskan ikatannya, kemudian membuka ventilasi tersebut, yang ternyata di dalamnya berisikan sebuah cairan kimia yang telah disembunyikan oleh Lana. Ellen kemudian berjalan kembali ke kamarnya, namun di sanalah Clayton kembali menyerang dirinya sampai membuat Ellen terjatuh. Walaupun dirinya tidak dapat melihat, tapi Ellen ternyata sudah menyiapkan rencana dengan cara menyimpan cairan kimia itu di dalam mulutnya lalu menyemburkan cairan tersebut ke matanya Clayton. Dan tentu saja, Clayton mengalami kesakitan seperti apa yang telah dirasakan oleh Ellen seperti di awal film. Sementara itu, Lana yang sudah menyusul ke tempat Ellen berada, kemudian segera membawanya kabur dari sana dengan cara membukakan pintu garasi yang menjadi jalan keluar dari Ellen dari rumah tersebut. Dan dikarenakan Lana sangat takut sekali dengan Clayton, makanya dirinya menyuruh Ellen untuk mengambil cairan kimia tersebut untuk membuat Clayton mengalami kebutaan sama seperti dirinya. Lalu adegan berpindah kepada 6 bulan kemudian, di mana di sana sudah ada Ellen yang sedang bersiap untuk menggelar kembali konser biola yang sudah dibuat khusus oleh dirinya. Sambil membawa biola dan dengan penuh percaya diri, Ellen kemudian berjalan menuju atas panggung, dan film pun akhirnya selesai.